Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Naikkan pujian ini dengan hati bersyukur. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya yang kami andalkan, yang kami percaya dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Halo Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat pagi. Dan sungguh hal yang menyenangkan saudara, ketika kita mendahulukan Tuhan dalam hidup kita, maka ada berkat Tuhan, kekuatan yang baru, penghiburan, serta pengharapan. Oleh karena itu pagi hari ini mari kita tundukkan hati kita untuk kembali kita siap diberkati. Bapa di dalam surga, kembali pagi hari ini Tuhan, kami kembali menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman. Kiranya urapan dari Allah boleh turun atas kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini kita akan bersama-sama membuka Kejadian pasal 13. Kejadian pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat 18.
Dan pagi hari ini kita kembali membuka ayat 11. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, pagi hari ini saya akan berbicara tentang kunci berkat. Ada kisah yang sangat menarik Bapak Ibu. Satu kali Bang Tejo membeli sebuah gerobak dorong dan dia berjualan bakso. Dia teriak bakso, bakso. Mungkin pakai suara mangkoknya diketok-ketok, bakso, bakso. Saudara, dengan pekerjaan seperti ini, bagaimana engkau bisa kaya? Sindir saudaranya. Dengan jualan bakso keliling pakai gerobak ini, bagaimana engkau bisa menghasilkan kekayaan yang berlimpah? Itulah sindiran dari saudaranya. Saudara, siapa sangka ternyata bakso Bang Tejo laris, dan setelah ia menabung, dia bisa menyewa satu depot, dan akhirnya depot itu diberkati, dan ia mampu membeli sebuah rumah yang sederhana. Pagi hari ini kita akan bisa melihat kunci berkat bukan terletak pada jenis profesi. Kunci berkat bukan terletak pada jenis posisi di dalam pekerjaan atau situasi menjanjikan di depan. Melainkan kunci berkat itu ada pada Allah sendiri. Prinsipnya, saudara, diketahui dengan benar oleh Abraham yang kemudian bernama Abraham ketika terjadi perkelahian antara dua gembala. Dan mereka sama-sama diberkati, gembala Lot dan gembala Abraham, karena ternak mereka semakin banyak. Nah, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, di sini kita bisa melihat bahwa Abraham punya ponakannya ada Lot, dan Abraham membawa Lot untuk melihat sebuah pemandangan. Abraham mempersilakan Lot untuk memilih. Kalau dia memilih A, Abraham B. Kalau dia memilih utara, Abraham barat. Ini keunikan Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan. Lalu Abraham berkata, baiklah pisahkan dirimu daripadaku. Menariknya saudara, Abraham kemudian mempersilakan keponakannya itu terlebih dahulu untuk memilih daerah tujuan. Abraham tidak egois. Saudara, di dalam ayat yang ke-9 dalam Kejadian pasal 13 dikatakan, bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Saudara, biasanya orang kalau memilih, pasti kebanyakan egois. Tetapi Abraham tidak. Dia menyuruh keponakannya Lot untuk memilih. Seperti manusia pada umumnya, saudara, Lot memilih daerah menjanjikan, yaitu lembah Yordan, tempat terdapat banyak air. Ibarat kata adalah taman Tuhan. Kalau saudara membaca ayat 10-11 dikatakan firman Tuhan berkata demikian. Lalu Lot melayangkan pandangannya, dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Jawa. Hal ini terjadi dalam sebelumnya Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu, lalu ia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saudara yang kasih Tuhan, setelah Abraham membawa Lot untuk memperlihatkan satu tempat, akhirnya Lot memperoleh bagian terbaik, sedangkan Abraham memperoleh sisanya.
Apakah Abraham bertindak bodoh? Tentu tidak, saudara. Bahwa tindakannya itu, Abraham justru mengakui bahwa kunci berkat sepenuhnya berada di tangan Tuhan. Di mana ia berada, asalkan Allah menyertai kehidupannya, pasti diberkati. Bersama dengan Tuhan, lahan gurun diubahnya menjadi padang rumput hijau. Kuasanya bahkan mampu memunculkan aliran air dari tanah gersang. Jika Allah beserta kita, apapun profesi atau pekerjaan kita, asalkan kita setia dan mau mengusahakan sebaik-baiknya kehidupan kita, pasti kita akan diberkati. Jadi dengan jelas renungan pagi hari ini, bahwa kunci berkat itu ada di dalam tangan Tuhan. Satu pelajaran yang indah. Menurut pandangan Lot, tanah yang ia lihat, tanah yang baik, tanah yang luar biasa. Sedangkan Abraham itu sisa-sisanya. Apakah Abraham salah jalan? Tidak. Saudara, Abraham memilih jalan yang benar karena dia percaya apabila dia berjalan bersama dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang indah. Demikian juga kita pagi hari ini. Saudara, jangan menjadi orang yang tamak. Jangan menjadi orang yang egois. Jangan menjadi orang yang serakah. Karena dia tahu kapan waktu dia memberi. Kita percaya bahwa sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan akan tercurah. Berkat tersedia bagi setiap orang yang tinggal dekat dengan Yesus, sang sumber berkat itu. Inilah satu renungan pagi hari ini yang hari Selasa, saudara, yang saya percaya bahwa berkat Tuhan akan terus mengalir dalam hidup kita. Oleh karena itu, percayakan sepenuhnya hidup kita dalam tangan Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, apapun profesi kita. Kalau Allah ada di pihak kita, Tuhan sanggup mendongkrak kita. Tuhan sanggup mengangkat kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Satu renungan firman Tuhan yang begitu indah yang kami dengar. Bahwa di dalam Tuhan itulah kunci untuk kami meraih berkat Tuhan. Tuhan memampukan kami untuk kami berjalan di dalam kebenaran. Sebagaimana Abraham, dia bukan manusia yang egois. Dia seorang manusia yang takut akan Tuhan dan selalu melekatkan dirinya kepada Tuhan. Kemanapun dia berada, Tuhan selalu menyertai. Maka kami pun percaya ketika Allah bersama dengan kami, ketika Tuhan beserta dengan kami, maka ada mukjizat, ada kuasa yang Tuhan berikan buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat di dalam Tuhan. Dan satu hal yang harus kita ingat, dialah sumber berkat buat kita. Dialah kunci berkat buat kita. Apapun yang diprofesi saudara, bagaimanapun situasi, seperti Bang Tejo, dia cuma jual bakso dorong, hanya dia bisa membeli sebuah rumah. Sekalipun Anda menjadi seorang pesuruh, sekalipun Anda menjadi seorang cleaning service, tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan sanggup mengangkat saudara. God bless you. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih, kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, amin.